Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, kita semua oleh Allah di pagi hari ini, oleh Allah ditakdirkan di bulan Sya'ban, pagi hari Yaumul Ahad ini kita berkumpul di tempat yang mulia, yaitu baitun min buyutillah, yaitu rumahnya Allah untuk mengaji ilmunya Allah. I'tikaf pahala, mengajinya pahala. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kelompok orang yang berkumpul di salah satu rumahnya Allah, yaitu sini masjid, yatsluna kitaballah, yang mana di situ dibacakan ayat Al-Qur'an, dibacakan ilmunya Allah, kecuali Allah anzalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan mendatangkan untuknya, menurunkan kepadanya as-sakinah. Sakinah itu artinya adalah ketenangan. Jadi orang yang senang hadir di majlis-majlis di situ dibacakan Al-Qur'an dan ilmunya Allah, maka Allah akan memberikan ketenangan. Karena ketenangan itu tidak bisa dibeli dengan harta. Ketenangan itu adalah suatu pemberian yang Allah berikan ila ibadih, yang Allah berikan khusus kepada hamba-hamba yang Allah inginkan. Karenanya salah satu kunci ketenangan adalah kita selalu membaca Al-Quran dan hadir di majelis-majelis ilmu. Semoga kita senantiasa oleh Allah diberikan ketenangan zahir dan batin. Alhamdulillah, munasabah atau mencocoki pada bulan ini, sebagaimana saya sebelumnya diminta untuk mengisi yang berkaitan dengan bulan ini, yaitu dengan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu kenapa dinamakan Sya'ban? Jadi sekarang ini setelah Rajab, Sya'ban, Ramadan. Karena yang sangat penting, Rajab, Sya'ban, Ramadan ini, khususnya Rajab dan Sya'ban, harus kita perhatikan betul. Karenanya kalau kita, sebagaimana yang sering kita dengar doa yang warid dari Nabi, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'banah. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Faballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Karena paling mulia, keberkahan yang paling banyak itu ada di bulan Ramadan. Dan bagaimana orang itu mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan? Yaitu harus mendapatkan keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Karenanya Nabi mengatakan barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Karena dijelaskan oleh para ulama, Ar-Rajab syahrul sakru, syahrul badri. Rajab itu adalah bulan di mana kita menanam. Kemudian wa Sya'ban syahrul hasad. Kemudian wa syahrus saqi. Di bulan Sya'ban itu adalah bulan kita menyiram tanaman kita tadi. Wa Ramadan, kalau kita sudah menanam dan menyiram dengan baik tanaman itu, maka di bulan Ramadan kita adalah syahrul hasad, adalah waktunya kita memanen apa yang kita tanam. Karenanya kita di bulan Rajab dan Sya'ban ini harus kita perhatikan betul. Bahkan di dalam riwayat-riwayat dijelaskan Rasulullah SAW itu beliau paling banyak melakukan puasa selain Ramadan itu adalah di bulan Sya'ban. Ya. Ada apa di bulan Sya'ban hingga sangat mulia dan perlu kita perhatikan betul bulan Sya'ban itu? Dijelaskan oleh para ulama, ada salah satu kitab yang khusus di sini menjelaskan tentang bulan Sya'ban.
Arti bulan Sya'ban itu kalau dalam bahasa Arab, li'annahu yatasya'ab minhu khairun katsir. Karena di bulan Sya'ban itu mencabang banyak kebaikan. Ada banyak kebaikan di bulan Sya'ban. Ya, karenanya dinamakan bulan Sya'ban. Dan banyak kejadian luar biasa di bulan Sya'ban. Salah satu kejadian yang luar biasa di bulan Sya'ban yang dicatat oleh para sejarawan dan juga diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam juz 2 surat Al-Baqarah itu dijelaskan, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nabi Muhammad sama para sahabat itu dulu pernah menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi dulu itu pernah para Nabi Muhammad dan para sahabat menghadap ke Baitul Maqdis ketika sholat selama 16 bulan. 16 bulan menghadap ke Baitul Maqdis, hingga akhirnya di bulan Sya'ban oleh Allah Nabi Muhammad diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Ya, disitulah kejadian ini ada di bulan Sya'ban. Kemudian ada hal penting juga yang terjadi di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ada satu malam yang perlu kita perhatikan besar, perhatikan betul. Ada namanya nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Karenanya para hadirin, amal kita itu juga disetorkan. Ada setoran harian, ada setoran mingguan, ada juga setoran tahunan, bulanan dan tahunan. Jadi setiap hari amal kita itu dijelaskan oleh para ulama dan juga ada beberapa riwayat bahwa setiap hari amal kita itu disodorkan kepada Allah. Ada sodoran harian, sodoran mingguan. Disodorkan setiap hari itu kapan? Dijelaskan oleh para ulama bahwa setiap hari setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari, itulah waktu malaikat menyodorkan amalnya hamba setiap harinya. Karenanya para ulama mengatakan ada dalam satu hari itu waktu yang sangat mustajabah kalau kita berdoa. Kapan? Yaitu di waktu disodorkannya amal kita. Kapan itu? Ketika awal waktu duhur. Karenanya salah satu sunnah rawatib, sholat qobliyah yang sangat disunnahkan, bahkan disunnahkan 4 rakaat, itu adalah qobliyah duhur. Ya, karenanya dijelaskan oleh sebagian ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdullah Sirajuddin, fayam bagi lil muslim, hendaknya bagi orang muslim untuk memperhatikan betul sholat sunnah duhur, yaitu qobliyah duhur, dan banyak doa di waktu itu. Kenapa? Karena li'anna abwabas sama tuftah fiha. Karena di saat itu langit semuanya terbuka. Gampangnya doa-doa kita itu diijabah ketika waktu itu, waktu-waktu mustajabah. Kemudian ada juga amal kita itu disodorkan ketika mingguan. Dijelaskan oleh para ulama sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa tu'radul a'mal, amal hamba itu semuanya akan diajukan ke Allah mingguan. Kapan? Di hari Senin dan di hari Kamis. Karenanya kata Nabi, saya sangat senang kalau amal saya ditampilkan ke Allah dalam keadaan saya berpuasa. Karenanya Nabi itu puasa sunnah yang diremeni oleh Nabi, disenangi oleh Nabi adalah puasa Senin Kamis. Kenapa? Karena di hari itulah amalnya seorang hamba akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah juga ada amal itu oleh malaikat disodorkan amal tahunan.
Kapan? Yaitu di bulan Sya'ban, tepatnya adalah di malam nisfu Sya'ban. Karenanya ada malam-malam yang di situ ketika orang beribadah, maka pahalanya itu berlipat-lipat. Pertama adalah paling utamanya malam adalah malam Lailatul Qadar. Orang yang beribadah di malam itu maka sama dengan alfu syahrin, maka sama dengan beribadah 1000 bulan. Ada juga malam nisfu Sya'ban, yang mana orang beribadah di malam itu maka orang itu sama halnya beribadah 1 tahun. Karenanya kita harus memperhatikan betul di malam-malam ini. Kemudian kalau ditanyakan, apa saja Ustadz amalan yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban ini agar kita mendapatkan barokahnya bulan Sya'ban? Para ulama mengatakan, pertama, kalau kita mampu, sangat-sangat dianjurkan di bulan Sya'ban ini untuk memperbanyak puasa. Untuk memperbanyak puasa. Ya. Bagaimana Ustadz kalau seumpamanya saya puasa Sya'ban sama diniatkan puasa Senin, sekalian biar dapat 2, Sya'ban plus Senin? Tidak apa-apa, semuanya dapat. Karenanya penting, niat itu memperbanyak, niat itu penting. Karenanya semakin orang itu pintar, karenanya semua amal itu kalau didasari dengan ilmu akan bisa berlipat pahalanya. Contoh, orang ke masjid, ya, tidak niat itikaf, ya, tidak dapat pahala itikaf. Kalau dia tahu ilmunya, oh ke masjid itu ada pahala itikaf, niat itikaf. Mandi, dia niatkan biar semangat ibadah, dapat pahala. Ya. Jangankan itu, kita diam saja, diam-diam gak ngelakuin apa-apa, itu bisa dapat pahala. Dengan apa? Diniatkan adalah tarkul ma'asi. Orang meninggalkan kemaksiatan itu, meninggalkan kemaksiatan itu adalah wajib. Ya, tanpa diniatkan itu sudah dapat meninggalkan, ya, dikatakan orang yang meninggalkan kemaksiatan. Tapi mendapatkan pahala itu harus diniatkan. Contoh, kita lagi santai-santai. Karenanya kata ulama, kalau meninggalkan suatu itu harus diniatkan untuk dapat pahala. Kita santai-santai sambil ngopi, tidak melakukan apa-apa. Ya Allah, saya niat santainya saya ini biar saya tidak melakukan kemaksiatan. Itu dapat pahala. Ya. Karenanya pintar-pintar niat itu semuanya bernilai, berpotensi bernilai pahala. Ya. Orang berpuasa diniati 2 sunnah tadi, atau orang sholat, ya, sholat kemudian sholat tahiyatul masjid plus diniati sholat qobliyah, dapat semuanya dua-duanya. Ya, karenanya para ulama itu memperbanyak niat. Ada salah satu yang diajarkan oleh guru kami, salah satunya beliau itu kalau niat, Habib Abu Bakar masyhur, kalau beliau itu kalau sholat sunnah, contoh sholat duha, itu beliau niat, ya Allah, usolli sunnatad duha, sholat duha, kemudian sholat hajat, kemudian sholat taubah, diniati semua, dan itu dapat semua, kata beliau. Kemudian bagaimana kalau seumpamanya digabung dengan niat qadha? Ya, ini sempat ditanyakan di minggu berapa kawan itu, ya. Salat puasa sunnah ada tanggungan Ramadan. Ya. Ya, ini tidak apa, kita bahas fikihnya sedikit-sedikit juga. Ada orang punya tanggungan puasa Ramadan. Ya. Kemudian dia mau menyerahi hutang puasa Ramadan di bulan Sya'ban plus niat puasa bulan Sya'ban, itu bagaimana? Boleh enggak? Boleh. Dan ulama mengatakan, ya, dan itu juga pendapat yang kuat juga, ya. Memang ada khilaf, tapi juga ini pendapat yang kuat mengatakan bahwa kedua-duanya itu hasil. Contoh, sampean besok puasa Senin, sampean niat puasa Sya'ban, niat puasa Senin. Atau juga sampean niat puasa, ya Allah saya besok puasa Sya'ban plus puasa qadha, itu tidak apa-apa. Ya, itu kedua-duanya itu bisa sama-sama tercapai. Nah, seperti itu. Kemudian
Itu pertama memperbanyak puasa sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau itu paling banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban. Kemudian berikutnya memperbanyak istighfar. Orang itu kalau banyak istighfar, karenanya harus dipegang ada dua hal. Dijelaskan oleh para ulama, perbanyak istighfar dan sholawat, utamanya di bulan Sya'ban. Orang itu kalau memperbanyak istighfar, maka semuanya akan dapat. Karena suatu ketika ada orang suan kepada Imam Hasan Basri. Ada orang suan kepada Imam Hasan Basri, "Ya Imam, saya punya keluhan. Ya. Saya punya keluhan di tempat saya itu lama tidak hujan. Apa amalan yang harus saya lakukan agar hujan turun?" Apa kata Imam Hasan Basri? Perbanyak istighfar. Kemudian ada orang lagi suan kepada Imam Hasan Basri, "Ya Imam, saya itu tidak punya harta, mau kerja sulit, uang pas-pasan, tidak punya, kadang kekurangan. Apa amalan yang harus saya lakukan agar Allah memberikan saya kecukupan?" Jawabannya Imam Hasan Basri apa? Aksirul istighfar. Perbanyak istighfar. Nah, ada lagi yang sowan kepada beliau, "Ya Imam, saya tidak punya anak. Saya ingin punya anak. Apa amalan yang harus saya lakukan?" Jawabannya sama, perbanyak istighfar. Terakhir ada yang sowan, "Ya Imam, ini tanah saya kalau ditanami itu tidak tumbuh, tidak bagus tumbuhannya. Ini apa amalan agar tanah saya ini bagus, menjadi tanah yang subur?" Jawaban terakhir Imam Hasan Basri, perbanyak istighfar. Akhirnya ada yang muridnya beliau itu yang melihat itu penasaran, "Ya Imam, kenapa engkau kok ketika orang sowan dengan permasalahan berbeda-beda kok solusinya sama, istighfar semua?" Kata Imam Hasan Basri, dijawab, "Kamu tidak baca tah di Al-Quran? Di Al-Quran itu Allah dengan jelas mengatakan, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Perbanyaklah meminta ampunan kepada Allah, karena Tuhanmu itu adalah Maha Pengampun." Dan berikutnya Allah itu melanjutkan, yursilis sama alaikum midrara. Kalau engkau banyak istighfar kepada Allah, maka Allah akan menurunkan hujan dari langit. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Dan Allah juga akan memberikan kalian harta yang banyak. Nah, itu sudah jadi solusi juga. Wa banin, memberikan anak yang banyak, solusi bagi yang enggak punya anak. Wa ja'al lakum jannat, dan Allah juga akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun yang luar biasa. Itu juga solusi bagi yang tadi, orang yang sowan karena tanahnya tidak subur. Karenanya istighfar itu luar biasa. Karenanya kalau kita setiap selesai sholat itu kita baca istighfar pertama kali, ya, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca istighfar. Kenapa? Karena fadilahnya luar biasa. Dijelaskan juga, selain kita meminta ampunan akan dosa kita, tujuan istighfar setelah sholat itu adalah kita untuk mengistighfari sholat kita. Kenapa kok sholat kita perlu diistighfari? Kok perlu kita minta ampunan akan sholat kita? Karena kadang kita sholat masih mikirkan yang lain. Karena kita minta ampunan setelah sholat ke Allah, ya Allah ampuni saya karena sholat tidak khusyuk. Ya. Karena yang dijelaskan setelah sholat istighfar itu untuk mengistighfari sholat kita dan juga istighfar kepada dosa kita. Dan juga faedah memperbanyak istighfar itu adalah biar hati kita itu menjadi lembut. Perbanyak istighfar. Ya. Istighfar itu adalah luar biasa setelah sholat. Ya. Dan bahkan dianjurkan juga memperbanyak baca istighfar paling tidak setiap sholat, setelah sholat 5 kali. Ada satu amalan dari guru kita, salah satunya adalah
amalan agar kita oleh Allah diberi kemudahan, bahkan dalam masalah rezeki atau dalam masalah jiwa kita, dalam masalah permasalahan kita oleh Allah diberi kemudahan. Salah satu amalannya adalah jangan lupa setiap selesai sholat untuk istighfar. Dan ini sudah sering diamalkan di pondok Riyadul Jannah, ada di Solo di tempat kami, itu juga diamalkan. Setiap selesai sholat itu istighfar untuk orang tua 5 kali ya. Selain itu adalah hak kita kepada orang tua kita, itu juga mempermudah urusan kita. Jadi selesai sholat bisa astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau setelah zikir semuanya, kalau zikir bareng ya istighfar untuk kedua orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ampuni saya dan kedua orang tua kita. Karena seorang anak yang sering mendoakan orang tua, maka oleh Allah akan diberi kemudahan urusannya, dan dikatakan dicap sebagai anak yang berbakti. Karenanya di hadis itu kan dijelaskan, ya Allah, apakah ketika orang tua saya mati, kemudian saya memberikan amalan, menghadiahkan amal saya untuk orang tua saya, akan sampai? Iya. Dan itu termasuk orang yang birrul walidain. Kalau orang tua masih hidup, hormati mereka. Kalau orang tua sudah wafat, maka bagaimana birrul walidainnya? Kita berbakti kepada mereka, memperbanyak mendoakan mereka ya, meminta ampunan untuk mereka, itu penting. Yang terakhir ya, ini karena juga diminta selesai acara kalau ada yang bertanya, nanti ada tanya jawab walaupun tidak lama. Terakhir, yang sangat dianjurkan di bulan Sya'ban ini adalah bulan Sya'ban itu memiliki nama lain. Kalau bulan Rajab terkenal dengan Syahrullah, bulannya Allah. Kalau bulan Sya'ban itu terkenal dengan bulannya Nabi Muhammad SAW. Dan ayat yang berkaitan dengan sholawat, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu oleh Allah diturunkan di bulan Sya'ban. Karenanya di bulan Sya'ban ini salah satu amalan yang harus banyak kita lakukan adalah sholawat kepada Rasulullah SAW. Karena oleh Nabi dijelaskan, orang yang kelak akan bersamaku adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Bahkan sebagaimana dikatakan oleh para ulama ya, aktsirus sholata 'alan nabi fa innahu maqbulun bila taraddudi. Perbanyaklah sholawat kepada Nabi, karena sholawat kita itu pasti diterima. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa shalah 'alan nabi Muhammad. Amal kita itu ada kalanya diterima atau tidak. Sholat kita, puasa kita bisa diterima, bisa tidak. Kalau sah dan tidaknya, kalau memenuhi syarat-syarat sah dan rukun-rukunnya. Tapi kalau diterima tidaknya, itu bisa diterima atau tidak. Ada satu amalan yang pasti diterima, yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad SAW ya. Karenanya dijelaskan dalam salah satu riwayat ya, orang yang memperbanyak sholawat kepada Nabi itu maka akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Di sini juga dijelaskan ada seorang dijelaskan oleh Sayyid Muhammad, ada seorang muadzin namanya Abu Soleh. Abu Soleh ini suatu ketika ketika sudah dia sakit, kemudian sakit parah, kemudian wafat, dan salah satu dari temannya Abu Soleh ini bermimpi Abu Soleh. Ketika bermimpi Abu Soleh, ditanyakan, ya Abu Soleh, wahai Abu Soleh, apa yang Allah perlakukan kepadamu? Alhamdulillah, Allah memperlakukanku dengan sangat baik. Kenapa? Karena saya banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW.
Bahkan Al-Imam Asy-Syi'bi itu mengatakan dalam salah satu riwayatnya, beliau mengatakan ada seseorang yang ketika wafat dari salah satu akribanya beliau. Ketika itu ada seorang yang bermimpi orang yang wafat tadi. Ya, ketika bermimpi orang yang wafat tadi mengatakan bahwa saya itu ketika wafat itu tiba-tiba ada ahwalun azim. Ada banyak kejadian yang luar biasa. Ada datang malaikat yang sangat menakutkan. Saya itu takut ketika itu. Ya. Ada yang sudah menanyakan saya dengan ini dengan itu. Amal saya ketika itu sudah ditanyakan. Ada yang datang yang sangat menakutkan, yang membuat saya takut luar biasa. Dan ketika itu tidak ada teman bagi saya. Karena orang yang wafat itu semuanya akan menghilang, tidak ada teman kecuali amalnya. Akhirnya dia mengatakan, kemudian datang sosok seperti cahaya. Yang cahaya itu mengatakan kepada malaikat, minggirlah kamu, saya diperintahkan oleh Allah untuk memberikan syafaat, untuk memberikan pertolongan kepada orang ini. Akhirnya kaget orang tadi itu. Siapa cahaya ini? Nah, siapa cahaya ini? Kok sampai dia bisa menolong saya dari kengerian yang terjadi setelah wafatnya saya? Maka dijelaskan oleh Sayyid Muhammad dalam kitab ini, ternyata dijelaskan, saya, kata cahaya tadi, adalah sholawat yang sering engkau baca selama hidupmu. Saya diperintahkan oleh Allah untuk membantu kamu ketika dalam keadaan kamu kesusahan. Karenanya kita memperbanyak baca sholawat, karena pasti diterima sholawat kita. Orang kalau banyak baca sholawat akan diberikan ketenangan, akan diberikan kemudahan, dan yang pasti akan semakin dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu kita untuk membalas jasa Nabi Muhammad itu dengan banyak sholawat. Walaupun sebenarnya itu bukan manfaat untuk Nabi, untuk kita juga kita baca sholawat. Manfaatnya untuk kita semua. Karena Nabi Muhammad SAW itu mencintai kita itu sudah luar biasa. Bagaimana di akhir hayatnya Nabi yang diingat adalah kita. Sampai diriwayatkan itu dijelaskan kelak di hari kiamat. Itu ketika semua umatnya Nabi Muhammad, itu semua umatnya Nabi Muhammad itu ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Sampai selesai itu, ya, sampai Nabi Muhammad itu berkata, ya Rabb, ya Allah, saya minta izin untuk masuk neraka, untuk mencari umatku. Sampai ketika di neraka, maka dicari. Hanya ada suara, ya Hanan, ya Manan, ya Qadimal Ihsan. Ada suara itu. Sampai Nabi Muhammad ya mengatakan kepada malaikat penjaga neraka, wahai malaikat, izinkan saya untuk langsung menolong umat saya. Ternyata ketika oleh beliau dientas itu, ternyata adalah umatnya yang hanya tinggal hatinya di neraka. Yang mana hati itu karena beriman kepada Allah dan Rasulnya, bersolawat kepada Nabi, hingga akhirnya di situ ada cahaya. Dan di situ oleh Nabi dientas umat tadi dan ditaruh di telaga Kausarnya dan digandeng oleh Nabi menuju surganya Allah. Itu Nabi Muhammad SAW. Ya, karenanya kita adalah memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi agar apa? Agar kita semuanya oleh Allah dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini ada tanya jawab apa bagaimana? Ya, ada tanya jawab, oke. Kalau ada tanya jawab mungkin tidak saya perpanjang materinya, biar dilanjutkan dengan tanya jawab terakhir. Sebelum tanya jawab, agar kita semakin cinta kepada Nabi, kita itu harus semakin banyak kenal kepada Rasulullah SAW. Rasulullah itu, beliau itu akhlaknya luar biasa. Karenanya dianjurkan Kiai Thaifur Mawardi, almarhum Kiai Thaifur Mawardi, Mbah Thaifur itu, beliau kan terkenal dengan orang yang paling banyak sering bermimpi Rasulullah. Sering bermimpi Rasulullah Mbah Thaifur itu. Mbah Thaifur Mawardi Purworejo, ya, almarhum. Dan pastinya kita semua, kalau saya tanyakan, pasti kita semua ingin bermimpi Rasulullah. Hanya saja kadang kita merasa tidak pantas, dan tapi kita ingin bermimpi Rasulullah.
Kata Mbah Thaifur, kenapa saya itu kok sering diberikan keistimewaan oleh Allah, diberikan fadl, keutamaan, bisa sering bermimpi Rasulullah. Mbah Thaifur itu salah satu amalannya, selain sering membaca maulid, itu beliau setiap hari itu beliau mengkaji tentang sejarahnya Nabi. Setiap hari. Semakin kita kenal kepada Nabi, maka kita akan semakin dekat untuk hal itu, bertemu dengan Rasulullah SAW. Karenanya penting kita itu untuk mengetahui bagaimana sosoknya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi. Luar biasa. Nabi Muhammad itu kalau dikatakan paling kaya, iya paling kaya. Bahkan gunung mau dijadikan emas tapi tidak mau Nabi. Ya. Karena Nabi ingat kepada umatnya. Nabi itu kalau dikatakan apakah Nabi itu pernah lapar? Sering lapar Nabi. Karena suatu ketika ada salah satu ceritanya, cerita di dalam riwayat Sayyidina Umar, ketika Nabi sholat di Masjid Nabawi. Nabi sholat di Masjid Nabawi, ada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar datang, melihat Nabi sholat, dengar suaranya Nabi ketika sholat itu seperti gemertak, krek-krek gitu. Ketika beliau ruku, semakin parah suara itu, krek gitu, kayak suara kayu yang bertabrakan atau batu yang bertabrakan. Ketika ruku, sujud, semakin parah, semakin keras suara tadi. Dan di pikiran Sayyidina Umar, mungkin Nabi sakit. Sampai dilihat oleh Sayyidina Umar, sampai selesai Rasulullah itu sholat, selesai salam, mendekatlah Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar mendekat, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau sakit?" Dijawab oleh Rasulullah, "Ya Umar, tidak, saya tidak sakit." Kemudian kenapa saya tadi ketika engkau sholat, saya mendengar suara gemertak? Maka dibuka oleh Rasulullah jubahnya, gamisnya beliau, maka dilihatlah di perutnya Rasulullah ada 7 batu yang diikatkan ke perutnya Nabi Muhammad SAW. Ada 7 batu yang diikatkan ke perutnya beliau, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad 7 hari tidak makan. 7 hari tidak makan. Melihat itu Sayyidina Umar langsung menangis. "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memberitahu kepada saya? Maka saya akan melakukan apapun untukmu." "Tidak ya Umar, saya lebih suka seperti ini. Saya lebih suka menahan lapar seperti ini. Karena saya ingat umatku, banyak umatku yang kekurangan, yang bahkan tidak bisa makan. Dan saya ingin merasakan seperti apa yang mereka rasakan." Itu Rasulullah. Kalau dikatakan Rasulullah itu tidak makan sudah sering. Kalau beliau punya apa-apa tidak pernah nginep lama di rumahnya. Bahkan para ketika itu janda yang ada di Madinah merasa aman ketika ada Rasulullah. Kenapa? Karena pasti mereka kalau kekurangan minta kepada Nabi pasti dikasih. Nabi itu tidak pernah menolak kalau orang minta. Sampai ketika di rumahnya beliau ada 3 kurma yang hanya cukup dimakan oleh beliau, istrinya dan anaknya Fatimah. Hanya 3 kurma. Ketika itu ada orang yang meminta, seorang janda yang memiliki anak yatim, langsung dikasih semua oleh Rasulullah. Dan katakan, "Bagaimana kita ya Rasulullah?" Kata keluarga beliau, "Wes sekarang kita puasa." Itu Rasulullah, luar biasa. Banyak ceritanya Rasulullah yang sangat-sangat indah yang perlu kita ketahui agar apa? Agar kita semakin cinta kepada Rasulullah. Untuk membangkitkan cinta itu, maka kita harus semakin kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang ada di tempat ini dan orang-orang yang kita cintai oleh Allah dikumpulkan kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang ada di tempat ini oleh Allah ditakdirkan mata kita yang penuh maksiat ini, mata kita yang hina ini bisa melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau tersenyum kepada kita, dan semoga kita semua
semua menjadi umat yang dirindukan oleh Rasulullah, dan semoga kita semua ditambahkan rasa cinta kita, ditambahkan rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga tangan kita semua kelak oleh Rasulullah digandeng menuju surganya Allah, dan semoga kita semua kelak bisa berkumpul di surganya Allah bersama Rasulullah SAW, dan juga semoga keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak dimasukkan ke surganya berkumpul bersama Rasulullah SAW. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, mungkin untuk berikutnya kalau ada yang bertanya silakan. Nggih. Nggih. Perbedaan antara salawat dan zikir itu gimana? Perbedaan antara salawat dan zikir. Oh ya. Perbedaan antara sholawat dan zikir. Ya, ini. Di Al-Qur'an itu ada beberapa kalimat yang di situ ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kan sering seperti itu. Dengan zikir kepada Allah maka hati tenang. Apa isi zikir di sini? Mudahnya begini, zikir itu umum, sholawat itu khusus. Zikir itu mencakup sholawat, sholawat itu bisa adalah masuk kepada zikir. Tapi zikir belum tentu sholawat. Ya, zikir itu banyak. Ada berupa kita membaca la ilaha illallah, ada membaca tasbih, membaca tahmid, membaca Al-Quran itu termasuk zikir. Membaca sholawat itu termasuk zikir. Sesuatu yang membuat kita ingat dengan menyebut Allah atau Rasulnya, dan mengingat Allah dan Rasulnya itu zikir. Karenanya zikir itu adalah umum, sholawat itu khusus. Setiap sholawat pasti zikir, zikir belum tentu sholawat. Nah seperti itu. Karenanya di Al-Quran itu para ulama menafsiri ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah ya, dengan zikir kepada Allah maka hati akan menjadi tenang ya. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua di dalam surat Thaha, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari zikri, zikirku, mengingat kepadaku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang penuh kesulitan. Apa al-murad bidzikir di dalam ayat ini? Para ulama tafsir itu banyak menafsiri, salah satunya dengan yaitu ingat kepada Allah, ingat kepada Allah dengan zikir Allah dan semacamnya. Ada yang menafsiri zikir di situ adalah Al-Qur'an. Karenanya kalau kita tafsir Al-Qur'an, al-murad bidzikir di ayat Qur'an tadi adalah Al-Qur'an itu sendiri. Yang berpaling dari Al-Qur'an maka Allah akan membuat kehidupannya penuh dengan kesulitan. Itu di Al-Qur'an. J. Mungkin ada lagi? J. Tentang istighfar dan salawat. J. Bacaan istighfar dan salawat kan banyak. Bacaan istighfar yang paling utama, J. J. Yang kedua, ada saat-saat yang dianjurkan untuk beristighfar dan bersalawat. Tentang sigot sholawat dan istighfar. Sigot sholawat dan istighfar. Pertama untuk sigot istighfar ya. Pertama untuk sigot sholawat. Karena kalau di istighfar nanti ada beberapa sigot, dan bahkan ada namanya sayyidul istighfar, tuan dari istighfar. Karenanya dinamakan sayyidul istighfar. Kalau di sholawat, sholawat itu semuanya sigotnya sebenarnya ya, kalau kita mau dikatakan apakah ada yang lebih utama, tidak, semuanya utama. Karena semua sigot sholawat itu warid dari Nabi, langsung dari Nabi. Ya hanya saja ada yang pakai perantara, ada yang tidak. Minimal
sigot sholawat adalah ada banyak sholawat, ada sholawatnya seperti sholawat tibul qulub, ya. Ada sholawat juga miftah, sholawat al-miftah. Ada sholawatnya Habib Soleh Tanggul dan semacamnya. Minimal kita membaca sholawat apa? Sallallahu ala Muhammad. Jadi kalau kita mengatakan apakah membaca sholawat ini dengan yang ini, apakah lebih utama? Sama semuanya. Cuma setiap sholawat itu ada khasiat masing-masing. Seperti tibul qulub, biasanya itu adalah untuk mengobati hati atau mengobati yang sakit. Ada juga sholawat seperti sholawat nariyah, ya. Kalau ada hajat besar dan semacamnya, baca sholawat nariyah. Minimal adalah baca sholawat khidir. Sholawat khidir itu salah satunya yang dibaca di pondok kita di Sidogiri, Pasuruan, itu yang dibaca sholawat khidir. Sholawat khidir ini dijelaskan sifotnya dari Nabi Khidir. Apa bacanya? Sallallahu ala Muhammad, itu toh. Sallallahu ala Muhammad. Kalau istighfar itu ada langsung yang warid namanya Sayyidul Istighfar, itu di hadis. Di hadis Bukhari Muslim ada Sayyidul Istighfar, paling tidak kita pernah membaca, kalau bisa dijadikan rutinitas membaca paling tidak sehari sekali. Ya. Minimal sigot istighfar astaghfirullahaladzim. Minimal. Ya. Paling bagusnya adalah salah satunya ada namanya Sayyidul Istighfar. Itu di hadis. Bagaimana sigot Sayyidul Istighfar? Nah, sering kita mendengar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Ya, mungkin kita baca bareng-bareng ya sedikit. Paling tidak kita pernah membaca Sayyidul Istighfar. Ibaratnya Sayyidul Istighfar ini kalau dalam sigot-sigot istighfar adalah tuannya dari sigot-sigot istighfar yang ada. Ya, sayyidnya, gusnya istighfar, gampangnya gitu. Kiainya istighfar. Ya. Mungkin saya baca sedikit ini, tidak terlalu banyak. Sampean bisa mengikuti sigot dari Sayyidul Istighfar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu Sayyidul Istighfar. Minimal kita membaca Astaghfirullahaladzim itu sudah sangat cukup. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Dan perlu diketahui hadirin bahwa orang banyak istighfar itu salah satu ciri-ciri orang bertakwa. Karenanya kalau kita lihat di surah Al-Imran ayat 133 itu ayat 136 direntetan dari ayat 133 ketika Allah mengatakan bahwa raihlah ampunan dan surganya Allah yang hanya Allah berikan, persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Rentetan itu terakhir orang, ciri-ciri orang yang bertakwa yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Imran adalah walladzina idza fa'alu fahisyah, dan termasuk orang bertakwa adalah orang yang ketika melakukan kejelekan, melakukan maksiat, melakukan dosa. Kita semua pasti sering melakukan hal-hal seperti ini. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum, atau yang orang menzolimi terhadap dirinya karena banyak maksiat, dia dzakarullah, langsung ingat ke Allah.
fastaghfaru lidzunubihim, dan dia meminta ampunan kepada Allah, istighfar atas dosanya. Karenanya salah satu ciri orang yang bertakwa adalah setiap dia melakukan kesalahan atau maksiat langsung ingat ke Allah dan langsung minta ampunan kepada Allah, dan langsung di hatinya saya tidak akan mengulangi. Itu adalah orang bertakwa. Bukan orang yang tidak punya dosa sama sekali. Karena kata Imam Hasan Basri, ayur rijal al-muhdab, siapa orang yang tidak punya dosa sama sekali? Kita tidak ada yang maksum, tidak ada, Nabi saja yang maksum. Kita semuanya penuh dosa. Hanya saja orang yang berdosa itu ada bedanya. Ada orang yang berdosa yang senang atas dosanya dan tidak mau bertobat. Ada orang yang berdosa dan dia sadar mau bertobat. Karenanya Allah, innallah yuhibbut tawwabin. Allah cinta, kata Allah. Bukan hanya senang, cinta. Allah cinta kepada hamba at-tawwabin, yang banyak bertaubat. Kalau banyak taubatnya berarti banyak melakukan salah, tapi selalu kembali ke Allah. Karenanya Allah itu paling tidak senang kepada hambanya yang putus asa atas rahmat Allah. Allah tidak senang. Ada seorang hamba melakukan dosa dan putus asa, wih saya tidak mungkin diampuni oleh Allah. Tidak senang Allah. Allah itu senang kalau hambanya ketika dia melakukan dosa salah kembali ke Allah, dan Allah akan selalu menyambut orang yang kembali kepada Allah. Karenanya ya kita luar biasa, kata para ulama, ma'ana rabb ya khaira rabb, ma'ana nabi ya khaira nabi. Kita memiliki Tuhan adalah Tuhan yang sangat-sangat luar biasa, dan kita memiliki nabi adalah nabi yang sangat-sangat luar biasa. Karenanya kita harus bersyukur, banyak bertobat, banyak sholawat. Nah, seperti itu. Ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, ya silakan. Untuk informasi ucapan istighfar itu, itu apa bisa mengenal? Kan kadang orang almarhum itu ucapan yang keras itu termasuk marah itu boleh. Atau kita dengan istighfar itu dengan membaca istighfar. Iya. Untuk bacaan istighfar dan bacaan yang lain, sholawat dan semacamnya, ya. Membaca dalam kalau mau dikatakan apakah semuanya itu sudah termasuk bacaan istighfar dan termasuk bacaan sholawat yang diterima dengan intonasi yang bermacam-macam. Kan ada yang baca sholawat atau istighfar sambil ngantuk-ngantuk gitu kan. Ada sholawat baca sallallahu alaihi Muhammad sambil ngantuk-ngantuk dan semacamnya. Ada yang baca sambil khusyuk sallallahu ala Muhammad, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Semuanya sudah dikatakan istighfar, hanya saja untuk efeknya besar tidaknya tergantung hadirnya hati. Kalau kita mengatakan sallallahu alaihi Muhammad, ada dampaknya, dapat pahala kita, tapi efeknya gampangnya kecil. Kalau kita sholawat sallallahu sambil mengingat Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Sayyidina Muhammad, sambil istighfar astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, sambil ingat dosa-dosa kita dan menyesal, itu lebih berefek. Tapi kalau masalah diterimanya, seperti sholawat kan pasti diterima, itu diterima dalam keadaan apapun. Hatta kita sambil jalan baca sholawat diterima. Tapi efektifnya sama dengan sholat. Sholat itu semuanya kalau asalkan rukun dan syaratnya itu terpenuhi, diterima semuanya. Hanya saja efeknya, yang katakan sholat itu adalah dapat menghilangkan atau menjauhkan orang dari keburukan. Itu sholat yang bagaimana? Sholat yang khusyuk, sholat yang hadir. Begitu juga zikir. Zikir itu juga berpengaruh ke kita. Kalau kita semakin khusyuk maka semakin berpengaruh. Karenanya ada Kiai Hasani al-Mafrullah, Kiai Hasani Nawawi, ya, salah satu dari guru kita almarhum, ya. Beliau salah satu amalan yang sering beliau anjurkan, setiap sholat itu ketika selesai sholat membaca istighfar. Kalau ingin hati kita tenang dan ada efeknya, ini bisa dicoba. Setelah sholat itu beliau, yang dianjurkan oleh beliau itu membaca istighfar 5 kali dengan khusyuk sambil megang dada, dimasukkan ke gerak
sambil megang dada, pas di hati, Astaghfirullahaladzim 5 kali tok dasarnya. Itu efeknya luar biasa. 5 kali selesai sholat, atau ketika kita dalam keadaan mampu melakukan 5 kali, ingat langsung Astaghfirullahaladzim. Itu ada faedahnya sambil memegang ke hati. Karena salah satu amalan ulama itu sering mereka itu seperti ada beberapa seperti istighfar dan semacamnya, kadang mereka sambil memegang hati ini, Astaghfirullahaladzim, gitu ya, seperti itu. Okay. Cukup mungkin. Alhamdulillah, insyaallah semoga semuanya menjadi orang-orang yang suka beristighfar dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga walaupun satu kali di umur hidup kita oleh Allah ditakdirkan bisa bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasulullah ridha kepada kita, dalam keadaan Rasulullah tersenyum kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.